fina. Wassalatu wassalam ala nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana alayna kamat subuhnya dunyana wa ukhsana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Kabir ya Khaliku ya Bar. Ghafar ya Qaharu ya Wahab ya Muntaq. Kok gak ono suara nih? Iya iya. Lali guys. Kuning sih guys. Alhamdulillah tak gondrong. Gua udah gua. Takimu ya afu ya rufu ya Dzul jalali wal ikram. Aduh, aduh. Tes 1, 2, 3. Satu lain mau ibu. Tes.
1, 2, 3. Gila ini. Ya, aku nggak pernah dengar.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau Bapeda sendiri tentu kami tidak mampu untuk itu, sehingga kami butuh bantuan dari teman-teman CPNS yang hari ini menjadi pengajar penggerak agar bisa mensupport kami, yaitu Kabupaten Blora menjadi kabupaten yang sangat inovatif. Saya yakin laporan aktualisasi dari teman-teman semuanya itu adalah sebuah karya inovasi pembelajaran. Hanya saja karena itu belum dituangkan dalam bentuk laporan inovasi, maka itu oleh Kementerian Dalam Negeri belum diakui sebagai sebuah inovasi. Untuk itu kami di sini akan mensosialisasikan bagaimana caranya teman-teman semuanya agar laporan aktualisasi yang telah teman-teman laksanakan, yang telah dikerjakan itu bisa diakui sebagai laporan inovasi atau produk inovasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Teknik indikator ya, di layar bisa dilihat terkait dengan apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk menginput laporan aktualisasi menjadi laporan inovasi dari teman-teman didik. Monggo, slide-nya bisa dibuka. Jadi mohon perhatian teman-teman. Teman-teman kemarin sudah melaksanakan Diklat-SAR, sudah membuat laporan aktualisasi. Nah, ini saatnya laporan aktualisasi dari teman-teman yang itu benar-benar sudah dikerjakan dan itu sudah diaplikasikan baik di sekolah ataupun juga di dinas, itu untuk dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah laporan inovasi. Kemudian apa yang dibutuhkan, data-data apa yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah laporan inovasi, ini kami sampaikan. Next, ini terkait yang pertama, yaitu sebuah inovasi itu harus memiliki regulasi atau payung hukum dari inovasi itu sendiri. Di sini di Kementerian Dalam Negeri mensyaratkan bahwa inovasi itu harus berupa peraturan kepala daerah atau perda. Ini akan memiliki nilai kematangan yang sangat tinggi. Jadi perlu kami informasikan. Jadi kemarin kita dapat evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, inovasi Kabupaten Blora terhitung sangat banyak secara kuantitas. Tapi secara kualitas ternyata nilai kita rendah. Nilai kita rendahnya di mana? Yaitu nilai kematangannya kurang. Nilai kematangan itu didukung oleh data dukung inovasi. Nah, ini kami akan mensosialisasikan data dukung apa yang dibutuhkan oleh teman-teman sehingga nilai inovasi dari teman-teman itu memiliki kematangan yang tinggi. Yang pertama yaitu tentang regulasi inovasi daerah. Jadi ini adalah aturan yang akan menaungi dari inovasi teman-teman. Saat ini kemarin kami sudah berkoordinasi dengan bagian hukum Bapak. Jadi nanti kami minta kepada bagian hukum agar bisa kami akan mengajukan menginventarisir semua inovasi-inovasi dari teman-teman untuk kita ajukan kepada Bapak Bupati agar inovasi-inovasi tersebut ditetapkan sebagai peraturan daerah. Alhamdulillah bagian hukum mendukung. Jadi karena kita masih akan menunggu rekapan inovasi dari teman-teman, untuk sementara nanti teman-teman
mengupload di aplikasi Sibro. Mungkin perlu dibuka dulu Mas aplikasinya Sibro Mas. Ya suara tuh. Jadi intinya karena kita akan menunggu peraturan Bupati terkait nama inovasi, maka untuk sementara nanti teman-teman bisa mengupload yang terkait dengan regulasi inovasi daerah, yaitu Perda nomor 17 tahun 2019. Itu adalah peraturan daerah Kabupaten Blora yang menaungi terkait dengan inovasi daerah. Dalam perda tersebut diamanatkan bahwa semua perangkat daerah wajib melaporkan inovasi minimal 1 dalam 1 tahun minimal. Untuk tahun kemarin yang paling banyak mengumpulkan data inovasi yaitu Puskesmas Tunjungan. Jadi pada tahun 2021 Puskesmas Tunjungan mampu mengumpulkan inovasi sebanyak 30 inovasi ya Pak. Salah satunya inovasinya itu CS dong Pak. CS senyum sapa kepada pelanggan. Mungkin nanti bisa di aplikasi oleh Dinas Pendidikan. Belum bisa. Ya, jadi begini aja. Jadi nanti teman-teman silakan mengakses aplikasi Sibro di website litbang.blorakap.go.id. Saya ulangi, litbang.blorakap.go.id. Nanti di sana ada banyak beberapa menu. Salah satunya yaitu menu pendaftaran Renova. Renova itu adalah kreativitas dan inovasi. Itu nanti teman-teman bisa memilih inovasi OPD karena ada 2 pilihan, ada inovasi masyarakat dan inovasi OPD. Jadi untuk teman-teman nanti bisa memilih inovasi OPD. Oke, di sini ya, bisa dibuka. Tolong dibuka yang pendaftaran inovasi. Itu mungkin gambar saya di minimize. Nah itu, jadi pendaftaran Renova pilih yang OPD. Itu nanti teman-teman kita minta untuk mengisi data diri maupun data institusi. Itu nantinya yang harus teman-teman laporkan sebagai sebuah inovasi dari modifikasi laporan aktualisasi. Nah, isinya daripada kita melihat dari layar, mending langsung kita kembali lagi ke tadi Mas. Terkait dengan ini regulasi. Ya, ini tadi terkait dengan regulasi sudah kami jelaskan. Regulasi ini nantinya teman-teman menginput Perda nomor 17 tahun 2019 yaitu terkait dengan inovasi daerah. Karena nantinya inovasi teman-teman baru akan saya inventarisir, kemudian kita ajukan ke bagian hukum untuk kita jadikan sebagai peraturan Bupati terkait penetapan inovasi. Kemudian data dukung berikutnya yaitu terkait dengan ketersediaan SDM. Next. Ketersediaan SDM yaitu jumlah SDM yang mengelola inovasi. Ini dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas yang ditetapkan oleh kepala daerah atau kepala perangkat daerah. Nah, ini nyuwun sewu Pak Rafiq dan Pak Widodo, untuk SK maupun surat tugas
itu yang menandatangani harus kepala perangkat daerah minimal, kepala perangkat daerah, atau yang paling memiliki nilai kematangan yang tinggi yaitu kepala daerah. Cuma kalau kepala daerah mungkin terlalu tinggi ya, nanti kasihan Pak Bupati kalau harus menandatangani banyak, sehingga kami minta tolong kepada Pak Rofik selaku kepala dinas pendidikan untuk aturannya enggak ya kepala PD. Jadi nanti mungkin bisa disikapi ngeten Pak. Jadi mungkin nanti surat keputusan kepala dinas pendidikan terkait inovasi guru mengajar, mungkin seperti itu. Jadi nanti di situ bisa di list namanya siapa, itu nanti bisa teman-teman lampirkan, itu bisa dibuktikan dengan SK kegiatan ataupun juga surat tugas maupun daftar hadir, bisa dicontoh yang ada di slide seperti itu. Nanti contohnya silakan itu bisa teman-teman penuhi. Jadi intinya seperti ini teman-teman, bahwa laporan aktualisasi adalah sebuah inovasi yang sudah dilakukan. Nah, karena ini dibutuhkan sebuah administrasi, maka jangan sampai administrasi ini akhirnya mengganggu teman-teman untuk membuat sebuah laporan inovasi. Jadi administrasi seperti ini bisa diusahakan, yang penting bisa terpenuhi menjadi sebuah inovasi. Next, ini terkait dengan RKPD, yaitu rencana kerja pemerintah daerah. Tadi saya sudah men-share kepada Mas Keli program kegiatan apa yang ada di RKPD yang mendukung dengan inovasi dari teman-teman, program pembelajaran inovatif. Nanti bisa minta kepada Mas Keli untuk nge-share RKPD-nya apa sebagai bukti dukung dari teman-teman terkait dengan kegiatan inovasinya teman-teman. Berikutnya, keterlibatan aktor inovasi. Nah ini Bapak, jadi yang tadi saya sampaikan terkait dengan SK pemakai inovasi, pengelola inovasi, dan keterlibatan aktor inovasi ini bisa digabungkan menjadi satu. Jadi mungkin nanti di SK-nya bisa disebutkan kepala dinas pendidikan sebagai pelindung, terus kemudian dewan pendidikan sebagai penasehat, kemudian ada mungkin dari media massa dia nanti menjadi apa, dan yang kepada guru-guru penggerak ini bisa menjadi anggota dari SK tersebut, sehingga nanti bisa terpenuhi dari SK yang mensyaratkan lebih dari 30 SDM dan yang mensyaratkan harus melibatkan 5 aktor inovasi, yaitu pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi maupun media massa. Nah ini nanti insya Allah bisa diakomodir dalam satu SK. Next, ini yaitu penetapan tim pelaksana inovasi daerah. Ini yaitu yang menetapkan, ya tadi seperti saya sampaikan, yaitu kepala dinas pendidikan Kabupaten Blora. Sebagai pembelajaran kami juga di tahun kemarin kita sudah mengumpulkan 200 inovasi, di mana mayoritas sebagian besar inovasi itu berasal dari kesehatan, bidang kesehatan, utamanya yaitu dari puskesmas. Waktu itu yang kami lampirkan sebagai data dukung pelaksana inovasi daerah yaitu SK kepala puskesmas. Nah, ternyata SK tersebut tidak diakui oleh Kemendagri, karena menurut aturan dari Kemendagri yang berhak memberikan penandatanganan dalam SK
yaitu kepala dinas ataupun juga kepala daerah. Sehingga pada waktu itu banyak inovasi kita yang memiliki nilai kematangan yang sangat rendah. Sebagai gambaran, kematangan inovasi itu jika memenuhi poin sebesar 200. Sementara penilaian dari Kemendagri inovasi dari Kabupaten Blora yang paling tinggi itu hanya mencapai poin 89, sehingga masih sangat jauh sekali untuk bisa dikatakan sebagai inovasi yang memiliki kematangan. Padahal sebetulnya inovasi itu sudah benar-benar kita laksanakan, inovasi itu benar-benar ada di Kabupaten Blora, hanya karena syarat administratif kita yang tidak bisa kita penuhi. Khusus dindik nanti biar upload sendiri ya. Ya, ada di sini. Kayak kaki itu kan banyak kaki. Ya, banyak kegiatan. Oh, saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Pelaksana inovasi. Ya, next. Ini terkait dengan jejaring inovasi. Jadi ini peran dinas kembali kami minta untuk sumbangsinya. Ini bisa menjadi satu mas dalam satu SK, yaitu sebisa mungkin dalam SK tersebut nanti mencantumkan lebih dari 30 pasti bisa ya, karena anggotanya terdiri dari para guru penggerak, terus kemudian terdiri dari 5 aktor inovasi, mungkin bisa melibatkan dari Dewan Pendidikan, terus kemudian dari Bapeda, dari BKD. Nah, itu nanti akan terkait dengan jejaring inovasinya ini nanti. Kalau inovasi itu bisa melibatkan 5 atau lebih perangkat daerah, maka inovasi itu dianggap sebagai inovasi yang memiliki sebuah kematangan yang tinggi. Jadi nanti mohon kepada Dinas Pendidikan untuk bisa mengakomodir ini semuanya. Dalam satu SK itu terdiri lebih dari 30 pelaku inovator, terus kemudian lebih dari 5 perangkat daerah yang terlibat, dan juga melibatkan 5 aktor di luar pemerintah daerah. Kalau itu bisa dipenuhi, insya Allah nanti kita memiliki nilai kematangan yang tinggi. Next, sosialisasi inovasi daerah, yaitu penyebarluasan informasi terkait inovasi daerah. Yaitu ini dibuktikan dengan dokumen ataupun juga publikasi, yaitu foto kegiatan, seminar, display, pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial. Karena teman-teman ini adalah pelaku pengajar, maka mungkin teman-teman bisa mengupload foto kegiatan dalam waktu mengajar, seperti itu. Yang berikutnya yaitu terkait dengan pedoman teknis, yaitu ketentuan dasar dalam menggunakan inovasi tersebut. Ini dibuktikan dengan dokumen manual book ataupun juga screenshot penggunaan dari inovasi daerah. Misal teman-teman memiliki inovasi mengajar di di alam gitu ya, mengajar di luar. Nah, itu disebutkan saja teknisnya nanti seperti apa. Itu yang nantinya bisa menjadi sebuah buku petunjuk dari pemberlakuan inovasi mengajar tersebut. Mungkin diawali siswa harus absen. Yang kedua,
mendapatkan izin dari orang tua, yang ketiga mungkin pakaian dan sebagainya, terus yang keempat membawa apa-apa, terus ya seperti itu adalah bisa dikategorikan sebagai petunjuk atau manual bus. Berikutnya yaitu terkait kemudahan informasi layanan. Jadi bagaimana user, kalau dalam hal ini teman-teman karena mengajar, maka user teman-teman adalah siswa, anak didik. Jadi bagaimana nanti anak didik mampu mendapatkan kemudahan terkait dengan inovasi belajar. Ini bisa dibuktikan dengan adanya nomor layanan telepon. Kan kadang di sekolah itu juga ada WA group kelas gitu ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai bukti, screenshot email atau akun media sosial, nama aplikasi online, ataupun juga dokumen foto buku tamu layanan, atau dalam hal ini mungkin seperti absensi. Itu bisa dikategorikan sebagai kemudahan informasi layanan. Namun kemudian itu ada tingkatannya. Jika kemudian itu bisa diakses melalui aplikasi online, maka itu menunjukkan inovasi itu memiliki nilai kematangan yang tinggi. Jadi intinya kalau di layar itu teman-teman bisa melihat yang memiliki poin bintang 3 itu berarti kematangannya tinggi. Bintang 2 memiliki kematangannya sedang, dan bintang 1 adalah kematangan rendah. Sehingga kami berharap teman-teman nanti bisa memenuhi semua unsur yang ada dalam poin bintang 3. Next, yaitu kecepatan penciptaan inovasi. Data dukung ini bisa teman-teman dapatkan dari proposal ataupun juga laporan inovasi yang telah teman-teman buat. Nanti di aplikasi Sibru kita sudah memfasilitasi template bentuk proposalnya seperti apa gitu. Yaitu kalau terkait dengan kecepatan penciptaan inovasi, itu bagaimana seberapa cepat teman-teman memiliki ide dan menerapkan ide tersebut. Jadi kalau teman-teman memiliki ide bagaimana cara belajar yang efektif, itu kapan nanti teman-teman tuangkan dalam proposal inovasi, dan kapan ide tersebut teman-teman aplikasikan dalam keseharian. Jadi nanti bisa dilihat di template terkait dengan proposal. Jadi di situ ada waktu uji coba dan juga waktu implementasi. Di sini ya, yang memiliki kematangan yang tinggi yaitu inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1 sampai 4 bulan. Ini tentunya kan teman-teman bisa, karena ini hanya sebuah administratif belaka, jadi harusnya teman-teman bisa memenuhi poin bintang 3. Mungkin idenya itu muncul pada tanggal 4 bulan 12, terus kemudian dari ide itu langsung diaplikasikan pada tanggal 7 bulan 1. Nah, ini kan berarti kecepatan penciptaan inovasi itu adalah 1 bulan. Kalau 1 bulan berarti nanti akan mendapatkan nilai kematangan yang tinggi, yaitu inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1 sampai dengan 4 bulan. Next, kemudahan proses inovasi yang dihasilkan, yaitu indikator ini menunjukkan bahwa untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna. Ini bisa dibuktikan dengan SOP. SOP dari pelaksanaan inovasi yang memuat tentang durasi waktu pelayanan. Kalau teman-teman mengajar, berarti ini SOP-nya mestinya langsung pada saat mengajar, anak didik langsung mendapatkan apa yang diajarkan, yaitu karena kita mengajar berupa sebuah inovasi pengajaran yang inovatif, maka pada saat itu juga pengguna inovasi yaitu anak didik mendapatkan karya inovasi dari teman-teman.
Berarti ini juga bisa dikategorikan sebagai inovasi yang memiliki kematangan yang tinggi, yaitu hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari. Next, penyelesaian layanan aduan, yaitu rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir. Jadi ini yang tertangani ya, bukan berapa jumlah pengaduan yang didapatkan, tapi jumlah pengaduan yang ditangani. Dan ini contoh dari Kemendagri sebetulnya juga amat sangat sederhana sekali, yaitu teman-teman bisa membuat sebuah tabel terkait apa yang diajukan dari anak didik atau yang mendapatkan manfaat dari inovasi tersebut, terus kemudian kapan teman-teman memberikan feedback atas apa yang dikeluhkan atau apa yang jadi aduan dari anak didik tersebut. Itu sudah bisa dijadikan sebagai dasar ataupun juga data dukung inovasi. Semakin banyak aduan yang mampu kita tangani, semakin matang nilai inovasi tersebut. Next, online system, yaitu jika inovasi itu menggunakan produk berbasis online, bisa berupa sebuah aplikasi ataupun juga website. Tapi jika itu tidak bisa dilakukan, maka bisa menggunakan dengan media sosial. Jadi online system ini sifatnya tidak wajib. Kalau memang inovasi dari teman-teman itu adalah inovasi yang langsung diaplikasikan kepada anak didik tanpa melalui media apapun. Kalau kemarin kan ada ya pengajaran jarak jauh melalui Zoom meeting. Nah, itu mungkin bisa kita masukkan sebagai ada dukungan melalui informasi website ataupun juga sosmed gitu. Tapi kalau tidak ada, maka tidak apa-apa. Berarti pada saat online system ini kita nanti menjawabnya inovasi ini tidak inovasi online seperti itu. Cuman ya itu tadi, nanti nilai kematangannya untuk yang variabel online system ini tidak akan mendapatkan skor seperti itu. Next, replikasi. Ini saya rasa belum ada yang mereplikasi. Next saja, penggunaan IT. Ini juga masih berhubungan erat dengan tadi yang online system. Kalau inovasi kita tidak online system, berarti otomatis juga kita tidak menggunakan IT, sehingga mungkin nanti teman-teman bisa memilih terkait dengan itu pelaksanaan kerja secara manual atau non elektronik. Next, kemanfaatan inovasi, yaitu jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah. Jadi di sini seberapa besar jangkauan dari inovasi yang telah teman-teman buat. Jika itu adalah sebuah inovasi pengajaran, maka seberapa banyak teman-teman atau anak didik yang mendapatkan pengajaran dari program kegiatan laporan aktualisasi dari teman-teman semuanya. Semakin banyak anak didik yang mendapatkan layanan tersebut, maka semakin tinggi pula nilai kematangan inovasinya. Itu di slide disebutkan jika lebih dari 200 orang yang mendapatkan kemanfaatan itu nanti akan mendapatkan poin tertinggi, yaitu bintang 3. Kalau antara 100 sampai dengan 200 bintang 2, dan kalau kurang dari 100 maka nilai kematangan untuk kemanfaatan inovasi ini dinilai rendah. Seperti itu. Yang berikutnya yaitu monitoring dan evaluasi inovasi daerah, yaitu
mengukur kepuasan dari pelaksana pengguna inovasi daerah. Ini ada tiga parameter. Parameter paling tinggi yaitu hasil laporan monef eksternal berdasarkan hasil penelitian. Jadi ada sebuah penelitian dari lembaga eksternal kepada penerima manfaat inovasi tersebut, seberapa puas mereka terhadap inovasi mengajar dari teman-teman. Yang kedua yaitu hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei kepuasan masyarakat. Yaitu berarti anak didik kita minta untuk memberikan scoring terhadap apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah teman-teman buat, yaitu pengajaran inovatif. Nah, dari situ nanti berarti akan mendapatkan nilai kematangan sedang. Dan yang ketiga yaitu hasil laporan monef internal perangkat daerah. Berarti ini dari sekolah membuat sebuah laporan sendiri terkait dengan capaian kepuasan dari anak didik, seperti itu. Yang berikutnya yaitu terkait dengan kualitas inovasi. Kualitas inovasi ini adalah dibuktikan dengan adanya video. Saya rasa semua teman-teman yang membuat laporan aktualisasi sudah juga membuat video terkait dengan laporan aktualisasi. Cuman yaitu tadi yang menjadi konsen kami, video itu harus memuat terkait dengan latar belakang inovasi, kemudian penjaringan ide inovasi, pemilihan ide inovasi, manfaat serta dampak. Jika kelima unsur itu mampu kita tampilkan dalam video, maka itu akan memiliki kriteria kematangan yang tinggi. Tapi kalau hanya 3 atau 4 unsur saja, itu kematangannya rendah, sedang. Dan kalau hanya 1 atau 2 unsur, misalnya hanya kemanfaatannya dan juga dampaknya saja, maka nilai kematangan dari video tersebut rendah. Nah, untuk mengakali, kemarin kalau nggak salah kan pasti laporan aktualisasinya dari teman-teman ini kan sangat panjang sekali ya, bisa 2-3 menit ya. Sementara ukuran video yang bisa diupload di aplikasi itu hanya 200 MB, sehingga mungkin ada beberapa bagian yang harus dipotong, tapi tidak mengurangi dari esensi ataupun juga substansi dari video tersebut, gitu. Jadi yang jadi acuan utama yaitu harus memuat latar belakang, penjaringan, pemilihan, manfaat dan juga dampak. Nah, beberapa daerah itu mengakali ini videonya berupa aplikasi dari PowerPoint, PPT itu dikonvert menjadi video. Karena kalau dari PPT kan kita bisa menarasikan latar belakangnya itu seperti apa, terus penjaringan ide inovasinya itu seperti apa gitu. Nah, dari PPT itu kemudian dirubah atau dikonvert menjadi video. Bisa juga dari video itu sendiri, terus kemudian teman-teman memberikan narasi pada saat video itu berlangsung. Atau kalau tidak seperti itu, bisa kombinasi dari keduanya, yaitu untuk menarasikan latar belakang, penjaringan dan pemilihan ide sampai dengan dampak. Itu kita bikinkan PPT dari Microsoft PowerPoint. Nah, kemudian setelah itu untuk aktualisasinya bahwa ini inovasi sudah benar-benar berjalan di institusi, teman-teman bisa dicuplikan video inovasinya, sehingga bisa digabung antara PPT dan video visual.
Nanti kalau kesulitan bisa minta tolong Mas Kelip. Bagaimana caranya menggabungkan antara PPT dan video seperti itu. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin bisa dikasih contoh videonya yang dari PPT itu seperti apa, ataupun juga dari inovasinya Bapeda videonya Iya, Musliman keren. Nah, ini contoh video kombinasi antara PowerPoint dan visual. Jadi untuk latar belakang dan sebagainya kita narasikan di PPT, kemudian untuk visual bahwa video ini sudah benar-benar kita kerjakan, kita kasih video visualnya. Ini adalah PPT yang kita convert ke video untuk menggambarkan seperti apa latar belakang penjaringan pemilihan serta manfaat dan juga dampaknya. Setelah itu semuanya kita penuhi, baru nanti di akhir kita kasih yang video benar-benar videonya. Ada suaranya masih? Ya, itu mungkin contoh yang video hasil kolaborasi antara PowerPoint dengan video visual. Terus kemudian ini juga ada contoh yang video dari PPT atau PowerPoint yang dikonvert menjadi sebuah video. Nah, ini aplikasi jemput bola, aksi jemput bola. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus kami minta tolong diusahakan untuk membuat judul inovasi, tolong dibuat judulnya itu yang sederhana. Jadi beda dengan laporan aktualisasi. Kalau laporan aktualisasi itu hampir mirip seperti skripsi, judulnya panjang dan juga selengkap-lengkapnya. Tapi kalau inovasi itu diusahakan judulnya itu yang sesederhana mungkin, mudah diingat, dan itu sesuatu hal yang familiar di telinga kita. Kalau bisa seperti itu. Ini saya kasih contoh dari nama-nama inovasi dari Puskesmas Todanan. Ini lucu-lucu judul inovasinya itu. Ini yang satu yaitu penyu sabar, yaitu pentingnya menyusu dengan sabar dan benar. Ini karena ini puskesmas ya, sehingga lebih bergerak dalam bidang kesehatan bayi, ibu hamil, dan juga orang sakit. Terus ini gardu penting, yaitu gerakan terpadu pencegahan dan penanganan stunting. Terus gertak bersatu, gerakan serentak balita sehat datang ke posyandu. Nah, jadi nanti saya minta kepada teman-teman kalau membuat judul inovasi, tolong bikin judul yang singkat dan menarik serta itu mudah untuk diingat oleh yang membaca gitu. Sehingga itu akan menjadi sebuah inovasi yang sangat menarik. Ini ada gardu wangi, gerakan terpadu wanita hamil beresiko dengan software pelangi. Terus ini pelangi Mirsani KB, yaitu pelayanan penuh empati dengan deteksi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan KB. Terus survei internal pelanggan.
cespleng, customer service, senyum, ramah, empati dengan semangat pelayanan. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta nanti tolong judul yang ada di laporan aktualisasi itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa memberi sebuah judul inovasi yang menarik. Saya rasa demikian, kami akhiri. Kira-kira ada pertanyaan nggak, Mas? Sebuah sesi pertanyaan? Disampaikan. Atau ada mungkin dia di Zoom ya? Iya. Coba barangkali ada pertanyaan. Kami akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Sementara belum, Mbak. Pak, saya tanya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Terkait inovasi itu atau apakah setiap OPD, setiap sekolah itu wajib mengirimkan satu inovasi atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Matur suwun, Pak. Cukup, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,